Yang kula hormati Pan Wascam, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Diurna, Bapak Saiful Anwar, kami hormati Bapak Ketua PPD, Bapak Haryono, sekaligus anggota PAN, ya Pak. Banyak yang anggota PAN di sini. Pensiunan. Yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pilkades beserta staf dan jajarannya yang telah luar biasa bekerja dari tanggal berapa tadi sudah disampaikan, sudah melalui tahapan-tahapan yang luar biasa dari awal sampai akhir sampai pada hari ini. Semua sudah berjalan dengan lancar, semua sudah bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan kita berdoa agar nanti sampai di hari pelaksanaan nanti pada tanggal 11 Oktober bisa berjalan lancar tanpa halangan suatu apapun. Yang kami hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, tim keamanan dari dan Ramil yang kami hormati, serta Ketua RT, Ketua RW yang kami hormati, serta Bapak Ibu sekalian warga Desa Adiurna yang kami hormati. Wabil khusus kepada calon kepala desa Bapak Rojiwan, Bapak Rizal Zeki yang luar biasa. Pertama, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua Panitia, bahwasanya Pilkades pada tahun ini harus berjalan dengan aman, berjalan dengan tertib, berjalan dengan semangat untuk mewujudkan Adiurna yang lebih baik lagi. Itu kita sepakat bersama, termasuk bagi semua pendukung, bagi semua warga. Ini pesta demokrasi. Jangan sampai sebuah pesta diwarnai dengan kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Baik, jadi saya sudah kenal semua ya. Saya Fathur Rohim, calon kepala desa Adiurna. Yang lain ada dua calon lagi. Yang pertama ingin saya sampaikan, saya sadar saya bukan siapa-siapa. Saya hanya orang biasa. Saya bukanlah orang yang paling pintar, bukan orang yang paling kaya, bukan juga orang yang paling alim. Jadi saya hanya orang biasa yang mempunyai keinginan, mempunyai cita-cita, mempunyai harapan. Ingin apa? Jadi ingin mewujudkan Desa Adiurna menjadi desa yang maju, menjadi desa yang mandiri, menjadi desa yang sejahtera dengan tata kelola sistem pemerintahan yang bersih, yang transparan, dan yang bisa bertanggung jawab, serta melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan sesuai dengan profesional dan amanah, dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Jadi itu saya katakan visi yang ada dalam hati saya ketika maju menjadi calon kepala desa. Maka untuk mencapai visi itu tadi diperlukan langkah-langkah atau yang kita sebut dalam bahasa intelek. Saya sering ditanya, Mas, visi-misinya apa? Tapi ketika ditanya balik, visi-misi itu jadi apa, jajan apa, bingung yang nanya Pak. Aku keder mau jawab. Jadi saya katakan misi itu adalah sebuah langkah-langkah yang harus kita lakukan ketika untuk mewujudkan visi atau tujuan apa ketika kita mau menjadi calon kepala desa. Program yang dihadirkan itu apa saja, itu adalah sebuah misi yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi untuk mewujudkan masyarakat desa yang bersih, yang makmur, yang sejahtera, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, yang pertama itu adalah meningkatkan pelayanan secara optimal, meningkatkan sistem pemerintahan desa secara bersih, secara transparan, secara profesional. Jadi itu harapan yang saya inginkan.
Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama semua pihak-pihak yang terkait, semua stakeholder, dari mulai mungkin dari pusat, provinsi, daerah, untuk melaksanakan program-program pemerintah. Kita selalu berkoordinasi, selalu bekerja sama dengan program, dengan semua stakeholder yang ada. Itu harus kita lakukan ketika menjadi seorang kepala desa beserta staf dan jajarannya. Yang mau tetap terang jangan ragu-ragu. Jadi kita sifatnya bumbungan saja, bumbungan baik. Jangan ada yang biar jangan ada dusta di antara kita. Sifatnya bumbungan. Gue harus bumbungnya kepenak, sing ikhlas hatinya. Jadi berapa 10 menit dipanggil. Nanti di ngonong-ngonong ya. Saya kalau sudah pegang biasanya agak apalagi kalau di ruangan yang sana mic-nya ya. Nah, itu kemudian berikutnya kan juga langkah apa lagi? Meningkatkan pelayanan di segala bidang, baik dari segala bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi kerakyatan, bidang hukum maupun bidang sosial budaya masyarakat. Itu harus ditingkatkan dengan menghadirkan atau mengusahakan jaminan kesehatan kepada masyarakat, jaminan pendidikan melalui program pemerintah, jaminan sosial atau kesejahteraan masyarakat, bantuan itu harus secara terarah, harus tepat sasaran. Jadi tidak boleh ada lagi warga yang merasa tidak adil. Semuanya harus merasakan sebuah keadilan. Itu prinsip saya. Jadi kemudian apa lagi? Berikutnya langkah-langkah yang selanjutnya, meningkatkan kerukunan antar warga atau meningkatkan toleransi antar semua warga desa Adiuna. Kita tahu warga desa Adiuna itu adalah berbineka tunggal ika, beraneka ragam. Maka kita harus selalu meningkatkan kerukunan antar umat beragama, meningkatkan kerukunan semua warga desa Adiuna untuk mencapai desa yang aman, desa yang damai, desa yang sejahtera. Maka itu harus selalu kita tingkatkan. Jadi lagi berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Meningkatkan semua peran serta masyarakat, semua elemen masyarakat harus ikut berpartisipasi aktif dalam menjalankan pemerintahan yang ada. Jadi kalau kepala desanya itu ada yang kurang pas, ada yang mau program itu, kita semua warga desa Adiuna harus sama-sama mengingatkan. Maka ini kesempatan kita dalam Pilkades tahun ini untuk menentukan pilihan kepala desa yang akan datang agar bisa mewujudkan masyarakat atau desa Adiuna menjadi lebih maju dan sejahtera. Jadi terakhir, untuk menjadikan desa Adiuna yang mandiri, kita perlu menemukan atau mendorong agar terciptanya badan usaha milik desa. Untuk menopang semua beberapa anggaran desa, kita perlu yang namanya memberikan sebuah badan usaha milik desa. Jadi ketika ada kegiatan seperti kemarin, kita sudah punya anggaran yang bisa kita pergunakan dengan seterusnya. Baik, karena 1 menit yang terakhir, kami sekali lagi atas nama Pak Burrohim bin Haji Syafi'i mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang pertama Bapak Panwascam, dan yang kedua Bapak Kepala Desa Adiuna, yang ketiga Ketua BPD, dan yang keempat Ketua Panitia Pilkades dan Sekretaris dan jajarannya. Terkhusus untuk aparat keamanan, Bapak dari Kapolsek perwakilan dan Oramil, Babinsa dan jajarannya, dan yang saya hormati pula Bapak RT dan Bapak RW
Dan yang terkhusus buat masyarakat Adiwerna yang saya cintai, saya berharap Pilkades Desa Adiwerna tahun 2023 ini saya menghimbau, berharap intinya damai, aman, sejahtera. Amin. Jangan sampai kodok-kodokan. Kita semua adalah sama. Menang kalah itu wajar saja. Saya sedikit mau menyampaikan tentang perihal kenapa saya maju. Saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya masyarakat Adiwerna itu bisa maju, tetapi harus mempunyai keberanian. Walaupun jenengan mungkin sudah tahu semua ya, kenapa saya berani. Saya mau mencontohkan diri saya kepada masyarakat Adiwerna supaya di tahun berikutnya kalian semua bisa maju di Pilkades berikutnya. Moto saya adalah insya Allah bisa untuk Adiwerna. Untuk penyampaian visi dan misi, mohon maaf ini tertulis, barangkali lupa saya. Mohon maaf. Saya ingin mengutamakan visi tentang di Desa Adiwerna, mewujudkan suatu masyarakat Adiwerna semangat berkarya guna mencapai suatu kesejahteraan sesuai yang dicita-citakan. Tentang misi yang pertama adalah mewujudkan keterbukaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Adiwerna. Wadisin anak seperliwat dulu. Yang pertama, misi yang pertama saya adalah mewujudkan keterbukaan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Adiwerna. Saya berharap di kemudian hari manakala saya diberikan rezeki atau ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin menggandeng masyarakat turut serta dalam hal pembangunan di Desa Adiwerna. Dan misi yang kedua, saya akan mengajak segenap komponen masyarakat di dalam rangka pelaksanaan pembangunan Desa Adiwerna. Jadi semua yang ada pembangunan di Desa Adiwerna, semua masyarakat saya akan turut sertakan. Ya minimal barangkali ada suatu contoh seumpama ya pembangunan di daerah pedukuhan dari manapun ya, barangkali ada pembangunan yang kurang sesuai, minimal masyarakat itu memberitahukan kepada lurah nantinya di kemudian hari. Dan yang ketiga, mewujudkan terciptanya kerukunan warga Desa Adiwerna yang tercinta. Saya berharap kerukunan yang ada di Desa Adiwerna itu terwujud dengan nyata, supaya jangan ada pertikaian di antara kita. Mungkin ya penyampaian saya cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Setelah program kerja tersebut, ya insya Allah saya sendiri yang akan mengusahakan. Maka dari itu saya mohon untuk masyarakatnya supaya mendoakan agar segala sesuatu bisa dimudahkan. Mungkin program yang kedua masalah kebersihan.
sampai sekarang momok permasalahan sampah belum ditangani ataupun belum terrealisasi. Untuk kedepannya ya insya Allah masalah daya sampah kita pikirkan bagaimana caranya supaya bisa ditertib ataupun dibenahi. Maka dari warga ini nanti kita bersinergi agar bisa desa yang bersih, desa yang aman, desa yang indah. Karena letak Adiwerna juga sangat-sangat strategis dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat banyak agar bisa lebih tertata. Mungkin cukup dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan demikian penyampaian visi dan misi sudah selesai. Alhamdulillah.